Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan guru hebat dimanapun berada. Perkenalkan, saya Siti Amidana Hikmah, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan best practice yang saya buat dengan menggunakan metode STAR: situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran, pada kegiatan pembelajaran kemarin saya menggunakan sekolah saya tercinta SMP Queen Al-Falah, Ploso Mojo Kediri. Untuk permasalahan yang saya akan atasi yaitu motivasi belajar siswa yang rendah dalam pembelajaran IPS. Latar belakang masalah rendahnya motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran IPS yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu metode mengajar guru yang kurang inovatif. Kebanyakan guru menggunakan metode ceramah sehingga membuat siswa menjadi bosan. Yang kedua, guru kurang optimal dalam menggunakan media pembelajaran. Yang ketiga, siswa mengantuk saat pembelajaran dikarenakan agenda siswa di dalam pondok begitu padat sehingga mereka merasa kelelahan saat mengikuti pembelajaran di sekolah. Yang keempat, kurangnya motivasi siswa di dalam pembelajaran. Yang kelima, kurangnya sarana prasarana di sekolah. Praktik pembelajaran ini sangat penting untuk dibagikan karena sebagian besar guru mengalami permasalahan yang sama dengan permasalahan yang saya hadapi saat ini. Yang kedua, praktik pembelajaran ini bisa memotivasi saya dan rekan guru yang lain untuk mendesain pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Yang ketiga, praktik pembelajaran ini bisa menjadi referensi dan inspirasi guru-guru lain bagaimana cara mengatasi permasalahan pembelajaran. Yang keempat, penerapan model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Dengan berbantuan media pembelajaran berbasis teknologi, guru lebih ditekankan menjadi fasilitator dan peserta didik lebih aktif dalam menemukan apa yang harus mereka pelajari, sehingga penerapan model pembelajaran ini membuat pengelolaan kelas lebih optimal. Peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini adalah yang pertama, mendesain pembelajaran yang kreatif, inovatif dengan menggunakan model, metode, dan media pembelajaran yang tepat, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif. Yang kedua, melaksanakan praktik pembelajaran secara optimal di kelas dengan menggunakan model pembelajaran dan pemilihan media pembelajaran yang tepat, sehingga tujuan pembelajaran dan hasil capaian peserta didik dapat sesuai dengan yang diharapkan.
Beberapa tantangan yang dihadapi untuk mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, terbatasnya sarana prasarana di sekolah seperti LCD dan sound, sehingga guru membutuhkan waktu dalam melakukan persiapan ketika melaksanakan pembelajaran berbasis teknologi. Yang kedua, peserta didik mengantuk saat pembelajaran. Yang ketiga, memilih model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakteristik materi pembelajaran dan karakteristik peserta didik. Yang keempat, peserta didik tidak terbiasa dengan model pembelajaran yang mengharuskan mereka untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Pihak yang terlibat dalam hal ini adalah yang pertama, dosen dan guru pamong yang selalu memberikan arahan dan bimbingan. Yang kedua, Bapak Kepala Sekolah yang memberikan izin dan dorongan serta motivasi untuk mengikuti seluruh kegiatan PPG ini. Yang ketiga, teman sejawat menjadi tempat sharing berbagi pendapat mengenai kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Yang keempat, peserta didik, di mana peserta didik menjadi objek yang utama dalam menentukan masalah hingga sampai melakukan rencana aksi. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan yaitu yang pertama, berkaitan dengan penggunaan media pembelajaran, saya memanfaatkan proyektor sekolah untuk menayangkan visualisasi video, gambar, maupun PowerPoint yang telah saya sediakan. Yang kedua, berkaitan dengan buku pelajaran, saya menggunakan buku paket IPS dari Erlangga dan juga ada buku penunjang lain. Yang ketiga, berkaitan dengan siswa mengantuk, guru menggunakan metode pembelajaran yang mengharuskan siswa aktif dalam pembelajaran, sehingga diharapkan siswa dapat dialihkan dari rasa ngantuknya dan fokus pada pembelajaran yang saya selingi dengan ice breaking dan memberikan lagu nasional di awal pembelajaran. Yang keempat, berkaitan dengan model pembelajaran, saya menerapkan model pembelajaran aktif yaitu problem based learning dengan metode diskusi dan presentasi kelompok. Sehingga guru terus berusaha belajar dan berinovasi mengembangkan pembelajarannya. Yang kelima, berkaitan dengan menumbuhkan tanggung jawab peserta didik, saya melakukan 3 jenis penilaian. Yang pertama, penilaian sikap selama proses pembelajaran. Yang kedua, penilaian keterampilan ketika peserta didik melakukan diskusi dan juga presentasi. Untuk penilaian pengetahuan, saya ambil dari nilai pretest dan juga nilai post-test. Strategi yang digunakan yaitu menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning dengan berbantuan LKPD dan media PowerPoint, gambar, dan video dari YouTube. Proses pelaksanaan yang pertama, menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning dengan langkah yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Kemudian, mengorganisasikan peserta didik membentuk kelompok diskusi dan melakukan pembimbingan dalam menyelesaikan LKPD. Dilanjutkan dengan presentasi dan penarikan kesimpulan, serta melakukan evaluasi pada akhir pembelajaran. Yang kedua, media yang digunakan adalah video pembelajaran dari YouTube, PowerPoint untuk presentasi. Yang ketiga, LKPD yang digunakan adalah LKPD terbimbing, di mana siswa dibimbing proses penyelesaiannya pada lembar LKPD. Sumber belajar dan media yang digunakan antara lain laptop, printer, proyektor, dan handphone yang digunakan dalam pengambilan video, tripod, dan lain-lain. Refleksi hasil dan dampak. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang telah dilakukan adalah meningkatnya motivasi pembelajaran peserta didik. Hal ini dapat dilihat dari yang pertama, penggunaan LKPD dan media PowerPoint serta video dapat membantu pemahaman peserta didik serta meningkatkan motivasi pembelajaran peserta didik. Yang kedua, pemilihan model pembelajaran inovatif berbasis masalah
dan aktivitas pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dapat meningkatkan motivasi peserta didik di dalam pembelajaran. Apakah hasilnya efektif? Hasilnya efektif. Hal ini dapat dilihat dari tumbuhnya budaya keaktifan dalam kegiatan pembelajaran yang berlangsung. Peserta didik terlihat antusias di dalam mengikuti pembelajaran dan terlibat aktif di dalam diskusi. Bagaimana respon orang lain terkait strategi yang dilakukan? Yang pertama, dari peserta didik sangat senang terhadap kegiatan pembelajaran ini yang terlihat dari refleksi yang diberikan pada akhir pembelajaran. Menurut mereka, dari video pembelajaran dan kegiatan kerja kelompok sangat menarik dan tidak ada kendala. Menurut rekan sejawat memberikan respon positif, mereka juga ingin melaksanakan model pembelajaran yang telah saya laksanakan karena berdampak pada minat belajar peserta didik. Yang ketiga, Bapak Kepala Sekolah mendukung atas kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan karena peserta didik dapat terlibat aktif dan kegiatannya menyenangkan. Apa yang menjadi faktor keberhasilan? Faktor keberhasilan pembelajaran ini sangat ditentukan oleh kompetensi guru di dalam mengelola pembelajaran, terutama di dalam memilih model pembelajaran yang inovatif dan media yang dikembangkan, serta RPP yang digunakan sebagai rancangan pembelajaran yang telah dibuat bertujuan untuk meningkatkan motivasi peserta didik di dalam pembelajaran IPS dapat tercapai. Pembelajaran dari keseluruhan proses berdasarkan proses dan aktivitas pembelajaran yang telah dilakukan. Pengalaman pembelajaran yang dapat diambil adalah guru harus lebih kreatif dalam mengembangkan media pembelajaran dan memilih model pembelajaran yang inovatif agar pembelajaran menjadi menarik, menantang, dan menyenangkan, sehingga dapat membuat peserta didik menjadi aktif. Hal ini akan berdampak pada meningkatnya motivasi peserta didik di dalam pembelajaran IPS. Itu adalah cerita baik saya mengenai proses pembelajaran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.